Ya, sholat subuh katanya. Masya Allah, Amerika jamnya ya, terbalik-balik. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Wah, Ibu. Madinah. Maaf ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya Ustaz. Udah Ustaz. Udah. Mulai-mulai Ustaz. Belum, ini mau dimulai. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita membaca tartibul qadiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahbad al-tahirin wa ashabil akramin al-muhdadin wa azwajil taharatil muhaddil mu'minin tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahi min al-salihin wal ulama ila amilin husan ila ru'ya imam Hajar al-Asqalani وإلى أرواح جميع شيخنا ومشايخنا الله في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bi sanadin muttasilin ila al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nyampe ke hadis yang ke-50 an Anasin radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang laki-laki. Wa fi qadamihi, sementara di kakinya, di kaki laki-laki tersebut, mithlu dhafri, ada sebesar kuku, lam yusibhul ma'ah, yang belum terkena air. Faqalah, maka Nabi memerintah, irji, kembalilah, fa'ahsin wudu'ak, perbagusi wudukmu. Jadi Nabi pada suatu saat melihat seseorang yang wuduknya tidak sempurna, di mana ada satu anggota, yaitu di kakinya, tidak rata dengan atau tidak terkena air. Dan itu sangat kecil ya, hanya sebesar kuku. Nabi kemudian memerintahkan orang tersebut agar wudhu kembali. Ini menunjukkan bahwa wudhu itu memang sebaiknya tidak tergesa-gesa dan betul-betul memperhatikan batasan-batasan yang wajib terkena air. Baik itu anggota tubuh, anggota wudhu yang disebut muka, tangan, kaki, ataupun kepala. Itu harus semuanya terkena. Dan ini juga hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat perhatian, gitu ya, sangat memperhatikan umatnya, bahkan sedetail itu, gitu ya. Nabi melihat salah satu bentuk ibadah umat beliau,
Sehingga beliau memerintah fa'ahsin wudu'ak. Maka sebisa mungkin kita mengejar fadilah atau keutamaan wudhu yang kemarin dilebihkan gitu ya. Dilebihkan dari yang wajib. Kemudian baru-baru ini saya menyaksikan ada seseorang wudhu di tengah Masjidil Haram itu. Dia hanya membawa semacam apa itu spray gitu ya, semacam parfum gitu ya. Jadi air dimasukkan di dalam wadah yang ada semprotannya. Kemudian orang tersebut di akun YouTube apa di Instagram gitu ya, dia wudhu di tengah-tengah masjid gitu. Wudhu dengan cara disemprot begini. Kata dia, udah itu sah kata dia. Nah, ini apa namanya bentuk baru mungkin ya. Mungkin maksudnya orang tersebut agar lebih modern, nggak perlu ke tempat wudhu sehingga dengan fasilitas semprotan itu dia anggap sudah cukup wudhunya itu ya. Sudah cukup wudhunya. Maka ini jelas menyalahi pemahaman ghuslul wajhi, ghuslul yadaini. Pemahaman tentang kata ghusluh yang kemarin kita bahas. Bahwa ghusluh itu mensyaratkan mengalir. Ya. Mensyaratkan mengalir. Harus ngalir yang disebut ghusluh itu. Kalaupun ada yang membolehkan tidak mengalir seperti di mazhab Imam Malik, itu pun Imam Malik mensyaratkan ad-dalquh. Ad-dalquh itu dipijat, diratakan. Itu pun airnya banyak, gitu ya. Nggak seperti atau nggak cukup dengan yang dipraktekkan orang tersebut. Dan untungnya saya lihat memang banyak komentar-komentar di bawahnya dari netizen yang memperingatkan bahwa wudhu tersebut tidak sah. Dia harus seperti itu, harus mengaji cara-cara wudhu yang benar sehingga sholatnya pun sah. Jadi memang wudhu itu secara hukum sunnah gitu ya, secara hukum sunnah. Tapi karena dia berkaitan dengan sholat yang wajib, maka wudhu itu terkadang wajib hukumnya. Kalau hukum asalnya tetap sunnah. Hukum asalnya tetap sunnah. Tapi ketika berkaitan dengan suatu yang wajib, dia pada suatu kondisi tertentu menjadi wajib. La yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, kata ulama. Kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut hukumnya menjadi wajib. Dan sebisa mungkin kita mengejar hurrin muhajjalin seperti yang dipaparkan di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti sinar atau cahaya umat Nabi itu hurrin muhajjalin, melebihi anggota wudhu yang diwudhui. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i. Seperti itu. Kita lanjut. Wa anhu, dan diriwayatkan di hadis ke-51 dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik seperti yang kita bahas profilnya di Arba'in Nawawi adalah salah seorang khadimu Rasulillah. Salah seorang pembantu Nabi gitu ya. Jadi memang sejak kecil, sejak umur 10 tahun Nabi pindah ke Madinah, hijrah, itu
Anas ini diantar oleh ibunya, wahai Rasulullah, ini putra saya, jadikan dia pelayanmu. Jadi memang diperintah oleh ibunya untuk melayani Nabi sejak 10 tahun gitu ya. Sehingga nanti praktis Anas ini ketika Nabi wafat itu umur 20. Jadi anak muda gitu. Pantas kalau dia banyak merekam peristiwa, banyak merekam perilaku-perilaku Nabi seperti yang barusan kita baca atau di hadis yang akan kita baca nanti ini. Jadi Anas itu merupakan perawi hadis terbanyak juga gitu ya. Dan yang menunjukkan akhlak Nabi, keluhuran budi Nabi adalah Anas pernah bersaksi mengatakan bahwa saya menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun dan saya tidak pernah mendengar Rasulullah itu menghardik, memarahi dengan kata-kata lima wa kaifah. Bagaimana? Kenapa? Itu tidak pernah Rasulullah. Bahkan mungkin saya membayangkan dari riwayat hadis Aisyah ya, pembantu-pembantu Rasulullah itu banyak nganggurnya. Gitu. Karena di antara akhlak Rasulullah itu yubashir a'malahu al-baitiyah. Jadi Rasulullah itu selama masih mampu melakukan pekerjaan rumahnya sendiri. Itu di antara akhlak Nabi. Jadi nggak minta tolong kepada orang. Bahkan putrinya Siti Fatimah tatkala menginginkan dan meminta pembantu kepada Rasulullah gitu ya. Itu Rasulullah nggak langsung menjawab dan malahan oleh Rasulullah ini putri Nabi ya. Bukan putri kiai, bukan putri raja, tapi putri seorang nabi. Itu oleh Rasulullah malah ditawari sesuatu yang lain. Wahai putriku, maukah kamu saya ajarkan satu doa di mana kamu bisa menyelesaikan pekerjaan rumahmu tanpa harus ada pembantu. Akhirnya Siti Fatimah itu diberi amalan sebelum tidur itu diperintah oleh Rasulullah untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan sabda Nabi, kalau kamu membaca itu, maka kamu akan diberi kemampuan untuk menyelesaikan urusan rumah tanggamu, kewajiban-kewajiban rumah tanggamu, dengan sangat ringan dan tidak merepotkan. Jadi saya membayangkan bahwa para pembantu Rasulullah bukan hanya Anas bin Malik, ini banyak langgurnya gitu ya. Karena saking luhurnya budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu baru marah kalau syariat yang dilecehkan. Kalau syariat yang diremehkan seperti itu ya. Seperti ada, mohon maaf, ada perempuan mencuri namanya Zainab Al-Qurashiyah. Dia dari bangsa Quraisy dan orang terhormat gitu ya. Kemudian beberapa pembesar kabilah itu meminta keringanan kepada Nabi agar Zainab ini tidak dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya. Itu Nabi langsung memerah. Kenapa dipotong tangan? Ya karena sudah sampai nisab.
sudah sampai batas memang harus dipotong tangan. Itu Nabi langsung memerah mukanya, marah, dan mengatakan, "Lau sarikot Fatimatu binti Muhammad laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah anak atau putri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencuri, maka pasti aku potong tangannya. Jadi Nabi itu marah kalau syariat. Kalau urusan pribadi itu jarang marah. Itu diantara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti disaksikan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dan Anas itu berkat melayani Rasulullah itu mendapat 3 doa yang kemudian terbukti gitu ya, bahwa Anas itu akan diberkahi umurnya, Anas akan diberkahi putra-putrinya, Anas akan diberkahi harta bendanya. Itu keinginan kita semua, itu doa paling diharapkan gitu. Nah, itu kata Anas, ketika Anas wafat umurnya 100 lebih, itu anaknya juga 100, entah dengan cucunya mungkin. Kemudian kebunnya Sayyidina Anas itu panen 2 kali setahun. Kebunnya orang lain setahun sekali, kebunnya Anas setahun 2 kali. Sehingga kaya raya Sayyidina Anas ini. Beliau berkata di hadis selanjutnya ini, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwudu bil muddih, dengan air semut. Air semut itu nggak sampai, kita kemarin membahasnya, nggak sampai 1 liter ya. Sekitar 800-an kayak gitu. 800-an. Itu 1 mud. Jadi Nabi itu wudhu dengan air yang sangat sedikit. Wa yaghtasilu bis-sha'i ila 5 amdad. Sementara beliau Nabi kalau mandi wajib itu sampai 5 mud. Mulai dari 1 sa' sampai 5 mud. Sampai 5 mud. Jadi sangat irit. Tapi juga tidak benar seperti gambaran yang tadi itu. Wudhu dengan dengan semprotan itu. Meskipun hadisnya seperti ini, kata ulama, ini kembali kepada kebiasaan setiap orang, kebiasaan setiap daerah kayak gitu ya, bukan patokan. Ini hanya menunjukkan bagaimana Nabi itu sangat irit dan efektif menggunakan air. Tidak boleh membuang-buang air untuk urusan ibadah seperti itu ya. Makanya kalau ada keran yang otomatis seperti kalau di Indonesia seperti di Malaysia katanya. Jadi modelnya nggak harus menyalakan keran, tapi asal tangan mendekat gitu ya ke keran nyala. Mungkin juga nanti ibu-ibu di Jepang mungkin seperti itu. Yang terbaru saya lihat di Masjid Istiqlal itu begitu. Jadi ketika tangan mendekat baru menyala. Bahkan ada tempat untuk mencuci kaki kalau di Istiqlal itu. Itu sama modelnya, sangat-sangat efektif dan sangat irit air gitu ya. Di mana air ini adalah sumber kehidupan sehingga benar-benar harus dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak boleh dibuat. Nah, air ini juga di dalam Islam itu termasuk 3 benda, 3 sumber daya alam yang
jual belinya diperselisihkan gitu ya. Ada 3 itu, ada udara, air dan api. Itu tiga sumber di dunia ini yang kata Nabi annasu suraka fi talat. Manusia itu setara atau bersekutu di dalam 3 gitu ya. Yaitu air, api, dan juga udara. Sehingga ada beberapa ulama yang menafsirkan hadis ini bahwa 3 ini sebenarnya nggak boleh dijual. Karena itu milik bersama. Tapi kemudian kita lihat air dijual. Maka kalaupun ada air dijual, itu sebenarnya bukan menjual airnya, tapi menjual jasa. Jasa mengemas air tersebut. Ada yang menakwilkan seperti itu. Ya. Jasa mengemas air tersebut. Jadi bukan menjual si air. Kira-kira seperti itu. Entah kalau udara itu apakah sudah ada yang menjual. Katanya sih di Eropa itu ada sudah yang mengambil dari pegunungan apa gitu. Karena kualitas udaranya terbaik itu ada. Nah, kembali ke hadis tersebut, ini menunjukkan bahwa Nabi sangat irit dan sangat efektif dalam penggunaan air. Nah, kemudian pemakaian setiap setiap umat Nabi itu kembali kepada kebiasaan. Jadi ini bukan patokan. Kata ulama ini takribi, bukan bukan takriri. Takribi itu bukan kepastian, hanya kira-kira. Kira-kira kalau Nabi wudhu itu 1 mud, sampai 1 liter ya. Dan kira-kira kalau Nabi mandi itu 5 mud. Itu kira-kira itu yang disebut dengan takribi, bukan takriri, bukan kepastian. Sehingga kembali kepada setiap orang. Bahkan ada yang menakwil hadis ini bahwa Nabi itu saking lembut kulit Nabi. Saking lembutnya kulit Nabi sehingga untuk wudhu itu sangat sedikit. Kulit Nabi itu di dalam burdah gitu ya, di dalam maulid itu diceritakan lebih halus dari sutra. Dan semua makhluk termasuk air itu sangat mencintai kulit Nabi sehingga tidak terlepas gitu ya. Jadi air itu mengalir gitu. Kalau sudah menyentuh kulit Nabi, air tersebut mengalir dengan sendirinya, enggak langsung jatuh ke bawah seperti itu. Itu beberapa takwil dari ulama. Muttafaqun alaih. Baik, sebelum kita lanjut ke hadis selanjutnya, mungkin kita perlu ada yang mau dipertanyakan, mau didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Nida, silahkan. Iya, kembali lagi akhirnya bisa gabung lagi. Alhamdulillah. Iya. Mau bertanya tentang zikir Siti Fatimah. Selain dari yang Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu spesifik sebelum tidur ya Ustadz ya kalau tidak salah. Maksudnya Iya, disunahkannya gitu. iya betul. Jadi sebelum tidur itu. Jadi kalau baca doa itu perempuan, ibu-ibu rumah tangga itu oleh Nabi dikatakan akan diberi keleluasaan, kemampuan, dan
kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan beres gitu. Kira-kira begitu manfaatnya. Baik, Ustaz. Lalu kalau tidak salah ada satu zikir lagi yang khusus Ya apa itu? oleh Fatimah itu kalau saya yang ya awalal awalin, ya akhirul akhirin, ya apa ya, ya Robbal masakin itu kalau itu sahih tidak ya Ustaz ya? Itu ada hubungannya sama itu juga Iya. bukan? Boleh dikasih tahu nggak Nanti Ustaz? Saya agak-agak lupa. iya, nanti saya lihat. Soalnya saya lupa juga. Tapi seingat saya itu zikir yang diajarkan Nabi seperti setelah sholat. Seperti setelah sholat. Dan zikir itu nanti bisa menempati tempatnya pembantu gitu ya. Bimanzilatil khadim gitu. Jadi dia bisa menggantikan fungsi dan manfaat pembantu. Baik Ustaz, kalau boleh tolong di-share soalnya ini kan apa sangat cocok banget gitu buat ibu-ibu yang tinggal di Jepang. Iya, iya. Iya, iya. Maksudnya sangat-sangat berhubungan setiap hari tanpa pembantu dan tanpa kemudahan Betul. warteg gitu kan. Kita harus udah masak sendiri gitu. Nggak ada Gojek, nggak ada GoFood, nggak ada gitu. Yoroshiku minta Di tolong sana di. nggak ada GoFood gitu. Ya kalaupun ada juga restoran halal. Oh betul, Gimana iya, sih iya. kan nggak Iya. begitu ini Ustaz, nggak Jadi begitu serba tersebar. ini ya, serba sendiri ya, Iya Ustaz. serba harus dilakukan sendiri. Jazakillah Baik, khair nanti Ustaz. saya cari lagi itu hadisnya. Mungkin yang lain, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Hani. Yang itu loh Ustadz, yang apa tadi wudhu pakai semprotan itu. Dulu saya juga Ya, melihat fenomena itu waktu haji Ustadz. Jadi memang karena kan tempat wudhunya itu jauh ya Ustadz. Jadi sebagian teman bahkan dalam rombongan itu mereka memang kalau batal wudhu akhirnya pakai semprotan itu Ustadz. Jadi itu nggak sah berarti. iya, iya Ibu, nggak sah karena air tidak mengalir gitu. Hmm. Kalaupun mengalir itu kan debitnya debitnya nggak seperti keran gitu ya. Iya Ustadz. Aduh. Debitnya nggak seperti keran dan yang wajib wudhu itu kan bukan karena batal bersentuhan kan, karena memang batal gitu, hadas lah apa ya, seperti kentut mungkin begitu ya. Kalau yang bersentuhan itu kan nanti bisa ikut yang mengatakan tidak batal. Ya Ustadz. Kasihan berarti ya, banyak soalnya waktu itu. Iya, Iya. Ustadz juga kemarin ngelihat temen, dia baru banget umroh, dia punya anak kecil. Dia masih ngasih tip bawa semprotan gitu. Saya juga bingung. Kalau lagi saya mah tetap saya ke udu ya. Apalagi katanya sekarang kemarin Ustadz Iya. bilang sekarang udah ada tempat wudhu di dekat-dekat Ka'bah itu loh. Jadi nggak jauh-jauh Benar-benar. ya katanya. Saya sih dulu Jadi belum ada, sudah tetap nyari kan difasilitasi ya. jauh. Memang jauh ya dulu. Saya nggak bawa gituan kalau saya tetapkan. Cuman itu katanya ada. Cuman dia bilang malah buat tip yang punya anak, dia bilang dia bawa gini-gini. Aku sih ngeliatin aja. Oh iya gitu ya. Cuman saya belum, karena saya pikir kan banyak juga ya tadi Mbak Hanik yang ngomong kayaknya banyak yang buat semprotan gitu deh ya gitu. Iya banyak. Kepikiran nggak boleh gitu.
Maksudnya memudahkan aja gitu kan. Memang kalau zaman dulu kan yang tadi saya bilang kan jauh kan ya, itu dari tempat Ka'bahnya tuh ke tempat ini. Dan kemarin saya juga baru tahu kalau udah ada lagi Bu sekarang, jadi nggak terlalu jauh gitu. Jadi Oh, ya kayak gitu ta. Dan saya lihat ada malah ya. semprotan banyak, kayaknya banyak yang pakai. Malah tadi saya Utan bilang nggak Iya. boleh, oh, boleh ya, saya pikir boleh. Malah saya pernah nggak tutorialnya gitu loh, tutorial itu. Gitu. Orang Malaysia ya kalau nggak salah yang waktu itu yang saya lihat gitu tutorial di itu Masjidil Haram itu, dia pakai ini, pakai semprotan gitu. Gitu. Oh, Masya Allah. Maaf Ustadz, Iya, yang nggak jadi boleh pakai semprotannya itu karena dia itu berarti kan memercik gitu ya. Jadi percikan, bukan aliran. Tapi kalau bukan aliran. seandainya satu mood, soalnya saya juga pernah praktek wudhu Ustadz. Terus ternyata Ya, bisa Ustadz pakai 200 ml yang aqua gelas itu ternyata saya bisa wudhu pakai iya, aqua gelas maksudnya, dan itu sudah sempurna 3 kali gitu Ustadz. Berarti kan yang nggak boleh itu bukan volume total airnya gitu ya. Soalnya kan kalau betul, betul. semprotan kayak tadi Yang semprotan itu juga kan sama-sama aja bisa 200 cuma 200 ml gitu Ustadz. Cuma mungkin berarti yang nggak boleh itu bukan volume total airnya yang sama-sama 200 Hmm, ml ya, tapi jadi kayak kalau semprotan dia itu nyemprot dan memercik. Tapi kalau pakai aqua gelas meskipun itu ya, sama-sama 200 ml tapi dia mengalir gitu ya Ustadz. iya kali ya. ngalir. Ya, mungkin di situ. Makanya tadi saya katakan ini sifatnya takribi gitu ya. Kira-kira dan ulama menyerahkan kebiasaan jumlah liternya atau debitnya itu kepada setiap bangsa, kepada setiap daerah, kepada setiap orang. Mungkin setiap orang berbeda. Kalau orangnya lebih gendut, mohon maaf, itu kan pastinya lebih banyak gitu ya kebutuhan airnya. Ya yang jelas ghusluh itu kata-kata ghuslul wajah, ghuslul yadaini seperti dalam Al-Quran fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum sampai akhir itu ulama sepakat harus mengalir seperti itu ya. Sementara kalau dengan semprotan gambaran mengalir itu tidak dapat seperti itu. Kalau memakai gelas, nah itu kan gambaran ghuslunya kena, fagsilu wujuhakumnya kena. Jadi bukan jumlah airnya, tapi mengalir atau tidaknya seperti itu. Betul itu. Metodenya gitu ya Ustadz ya. Ya, mungkin metodenya yang salah atau alatnya mungkin ya. Apa namanya? Media yang dipakainya. Karena nyatanya pakai gelas dengan jumlah debit air yang sama itu bisa mengalir secara benar seperti yang diharapkan syariat. Medianya mungkin. Yang disemprotan itu medianya. Ada juga riwayat kaum sufi tapi ya. Bahwa Nabi itu kalau wudhu ya nggak sampai jatuh ke tanah. Apanya airnya. Karena di bawah itu sahabat berebutan. Para sahabat itu berebutan. Sahabat berebutan. Jadi sisa air wudhu Nabi tidak pernah nyampe ke tanah karena direbut, diambil berkahnya kayak gitu oleh para sahabat. Ada kisah menarik juga dari Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, mufassir Mesir itu ahli tafsir dari Mesir itu. Dia suatu saat pernah ditanya oleh temannya. Menurut Syekh, masjid-masjid yang ada di dunia itu kan tempatnya cahaya. Itu berasal dari mana cahaya tersebut?
Karena setiap masjid kan pasti ditempati zikrullah, ditempati sholat. Itu adalah sumber cahaya. Kemudian Syekh Mutawalli ini nggak bisa jawab dan menunduk gitu, apa tertidur gitu ya. Malamnya dia mimpi didatangi ilham mengatakan bahwa semua masjid yang terbangun di dunia itu berasal dari wudhunya Rasulullah. Jadi sejumlah air yang dipakai Rasulullah wudhu yang kemudian menetes ke tanah itulah jumlah masjid di seluruh dunia. Ini jawaban-jawaban mistik mungkin ya, jawaban-jawaban yang apa namanya, bukan memakai rasional, memakai akal. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita baca lagi satu hadis. Sengaja saya kemas seperti ini supaya tidak membosankan. Karena memang di hadis Bulughul Maram ini, hadisnya sangat fokus per bab. Jadi kalau membahas wudhu, itu wudhu saja. Sehingga terkesan akan sedikit membosankan. Baik, kita baca satu hadis lagi, kemudian nanti diskusi dan kita tutup. Wan Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar adalah khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar ini menolak untuk disebut khalifah karena beliau merasa tidak pantas menempati pengganti dari Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Sayyidina Umar sendiri lebih suka menyebut dirinya Amirul Mukminin Umar. Amirul Mukminin, Amir itu maknanya pemerintah. Iya. Amirul Mukminin. Jadi orang pertama yang bergelar Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ini sama dengan temannya Sayyidina Abu Bakar, di zaman jahiliyah termasuk yang tidak pernah menyembah patung, berhala, dan tidak pernah minum minuman keras. Gitu. Jadi memang orang istimewa gitu ya. Kemudian Sayyidina Umar ini juga terkenal ada beberapa syariat itu sesuai dengan usulan Sayyidina Umar. Dan itu disebut muwafaqatu Umar. Kesesuaian syariat dengan keinginan atau usulan Umar. Di antaranya tentang hijab. Tentang perempuan wajib menutupi auratnya kecuali muka gitu ya. Ayat hijab itu yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, ayat tentang hijab itu dulu sebelum diwajibkan perempuan itu memakai hijab, Sayyidina Umar itu sudah berkali-kali usul ke Rasulullah. Sebaiknya kata Sayyidina Umar setidaknya ummahatul mukminin, istri-istri Nabi itu berhijab. Itu usul Sayyidina Umar. Tapi Nabi belum mengiyakan sampai kemudian turun ayat hijab. Nah, ini disebut dengan muwafaqatu Umar. Bahwa Sayyidina Umar itu semacam memiliki feeling gitu ya. Ada sesuatu yang harus disyariatkan dan kemudian disepakati oleh syariat bahwa itu disyariatkan. Itu namanya muwafaqatu Umar. Dan Sayyidina Umar itu ketika jadi Amirul Mukminin, ini juga ada kejadian luar biasa di perang Qadisiyah. Itu
kaum muslimin hampir kalah gitu ya. Kondisi itu jauh jaraknya dari kota Madinah. Sayyidina Umar ketika itu khutbah Jumat, kata Sayyidina Umar di tengah-tengah khutbah, Al-jibal ya sariyah, al-jibal ya sariyah, al-jibal. Wahai tentara, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Padahal Sayyidina Umar lagi di Madinah dan sedang khutbah Jumat. Itu disaksikan oleh sahabat-sahabat. Ternyata sepulang tentara dari Qadisiyah, itu semua tentara bersaksi bahwa mereka mendengar suara Sayyidina Umar yang memerintah agar naik ke atas gunung dan menghadapi musuh dari dataran tinggi sehingga menang. Itu salah satu karamah Sayyidina Umar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma minkum, tidaklah seorang di antara kalian yatawaddau berwudu, fayasbighul wudu'ah, kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma yaqulu, kemudian membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh." Baca doa ini, illa futihat, kecuali akan dibuka lahu bagi orang tersebut abwabul jannatis samaniyah, pintu sorga yang 8. Yadkhuluh, diperbolehkan masuk orang tersebut min ayyiha sya'ah, dari pintu yang mana saja yang dia inginkan. Jadi pintu sorga itu ada 8. 8, dan itu terbuka pintu tersebut bagi orang yang setiap selesai wudunya sempurna, kemudian dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang menambahi, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa zadah, dan ditambahi oleh Imam Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suci. Nah, itu akan masuk, akan dibukakan pintu 8 pintu surga. Apa saja pintu-pintu surga yang 8 itu? Kata ulama, pintu pertama namanya pintu sholat. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu menahan amarah, ada pintu apa lagi? Ada di sini di bawah ini. Ada pintu menahan amarah, ada pintu ridha, ada pintu jihad, dan pintu taubat. Jadi satu iman, iman ya. Pintu iman, pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu menahan amarah, emosi marah, pintu ridha, pintu jihad, dan pintu taubat. Lengkap 8. Itu semuanya akan terbuka. Kalau terbuka itu dalam pengertian kamu boleh masuk dari pintu yang mana saja. Tinggal milih. Berarti orang ini istimewa gitu ya. Nah, ini amalan yang ringan, tapi memiliki fadilah, keutamaan yang sangat besar, di mana pintu-pintu surga akan terbuka bagi dirinya. Hanya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Hanya membaca itu. Jadi ada beberapa amalan yang terlihat ringan tapi dijanjikan sesuatu yang luar biasa, dan itu hak syariat atau hak prerogatif syariat. Ini amalan ringan tapi kok janjinya luar biasa, ya boleh-boleh saja.
Ada ulama juga yang menafsirkan hadis ini, ya, hadis apa, balasan tersebut pantas karena di dalam doa tersebut ada syahadah, ada syahadatain gitu ya. Ada la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah. Dan itu adalah puncak tauhid. Sehingga pantas kalau balasannya itu apa namanya, pintu surga yang terbuka buat dirinya. Jadi keutamaan ini mestinya kita jangan sampai tinggalkan gitu ya, sebagai umat Nabi Muhammad yang percaya kepada janji-janji Nabi, maka sebisa mungkin kita amalkan. Menurut para ulama, cara berdoanya adalah setelah keluar dari jeding, setelah keluar dari kamar mandi. Kemudian angkat tangannya, dan ngangkat tangannya juga, tapi ini bagi laki-laki ya, ngangkat tangannya itu agak ke atas begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menghadap ke Ka'bah ya, menghadap ke kiblat. Kalau di Indonesia berarti menghadap ke barat. Keluar dari kamar mandi, kemudian menghadap barat, berdoanya begini. Karena di dalam riwayat Nabi itu berdoa dengan ini, itu hatta yura ibtaihi, sampai sininya itu kelihatan. Berarti sangat tinggi begini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Jadi hampir seluruh pekerjaan wajib atau ibadah-ibadah wajib atau yang menjadi syarat sahnya wajib, itu memang janji Allah sangat luar biasa. Dari kemarin kita lihat misalkan hurin muhajjalin, itu kan sebuah janji yang luar biasa. Baik, kita cukupkan dan kita menyimpulkan beberapa hal terkait pengajian kita malam hari ini. Di antaranya ada perintah mengulangi adalah bentuk tidak sahnya wudhu. Jadi di hadis yang tadi ada perintah untuk mengulangi. Berarti wudhunya memang tidak sah karena ada anggota wudhu, anggota tubuh yang wajib kena air, itu tidak kena air. Hukum asal wudhu adalah sunnah, tapi karena berkaitan dengan yang wajib bisa berubah menjadi wajib. Janji Allah terkadang ada dalam perbuatan yang sepele, seperti menyempurnakan wudhu kemudian berdoa. Jadi itu sepertinya sepele, namun ada janji Allah yang sangat besar di sana. Pintu surga itu ada 8, ada pintu iman, salat, puasa, sedekah, menahan emosi, rela dengan takdir Allah, jihad, dan taubat. Nah, ya ini di hadis selanjutnya. Itu beberapa hal berkaitan dengan apa yang sudah kita baca tadi. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, atau ditambahkan, dipersilahkan. Oh ya, untuk yang tadi ditanyakan siapa, Mbak Nida atau siapa, yang terkait Siti Aisyah, Siti Fatimah, maaf. Jadi riwayatnya di sini memang membaca tasbih subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34. Jadi 100, genap 100. Kata Nabi, fahadha khairun laka min khadimin. Ini lebih baik daripada pembantu. Mungkin hadis yang tadi disebutkan itu memiliki fadilah yang lain gitu ya. Bukan sambungan dari hadis ini.
Silahkan. Jika tidak ada yang perlu didiskusikan saat ini, gimana? Ibu-ibu, Bu Mau Hani, nanya Ustadz, maaf. enggak, silahkan Tadi Bu Nida. dikatakan Umar radhiyallahu anhu itu kan beliau tidak pernah minum dan tidak pernah menyembah berhala meskipun beliau itu pada saat itu belum muslim kan, belum bersyahadat. Betul. Betul. Nah, ini pertanyaan anak saya lagi Ustadz. Jadi berarti dulu itu kan ada Abu Jahal, terus ada Abu Muthalib, Abdul Muthalib sama Abu Thalib, terus ada Aminah gitu. Berarti mereka itu muslim atau bukan muslim? Maksudnya Nah, keluarga ini. Nabi itu. Terus kalau misalnya kan waktu itu belum ada Islam. Terus tapi terus ada ceritanya bahwa kakeknya Nabi Muhammad itu kan sebagai penjaga Ka'bah gitu. Bani Hashim Hmm. itu kan. Nah, penjaga Ka'bah itu mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang berziarah. Jadi biasanya anak-anak saya itu nanyanya adalah karena ketika diceritain dari buku-buku anak itu loh Ustadz. Sementara kan Betul. cuma ya terus habis itu diceritain juga bahwa nah itu berarti Abdul Muthalib kayak kakeknya Nabi itu memberikan makanan itu kepada siapa? Kenapa ada orang-orang yang berziarah ke Ka'bah gitu Ke pada saat Ka'bah. zaman itu? Apa yang mereka sembah di Ka'bah kalau pada saat itu belum ada Islam. Terus kalau tidak salah betul nggak Ustadz ada Abu Lahab paman Nabi ya. Beliau itu kan Ya. tempatnya di Jahanam. Tapi sesekali nanti Abu Lahab itu bakalan dikasih apa itu Ustadz kayak air nanti di Jahanam Keringanan. dari iya keringanan karena dulu Abu Lahab itu pernah membiayai ibu susu Rasulullah ya yang sebelum Halimah. Jadi pernah Bukan membiayai, tapi berbahagia dengan kelahiran Nabi. Setelah diberi kabar oleh pembantunya Ummu Aiman namanya. oh, Bahwa jadi putra Abdullah lahir. Akhirnya dia berbahagia gitu, atas kelahiran tersebut. baik. Ya, pertanyaannya tentang itu Ustadz. Jadi Oh, Abu Thalib, Abdul Muthalib, Hamzah kan masuk Islam. Jadi Aminah dan waktu itu memberikan para peziarah itu jawabannya gimana ya Ustadz kepada anak-anak? baik, Jazakumullah. Ibu Nida. Jadi ini ada 3 pertanyaan yang kalau dijawab itu mungkin agak panjang gitu ya, tapi akan saya coba ringkas. Yang pertama, sebelum Nabi diutus, itu ulama menyebutnya dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Ahli fatrah itu kosong. Jadi ada jeda 500 tahun dari Sayyidina Isa, Yesus gitu ya, sampai ke Nabi Muhammad itu namanya jeda ahlul fatrah. Nggak ada wahyu, nggak ada rasul. Nah, seperti itu gambarannya. Nggak ada wahyu, nggak ada rasul, nggak ada risalah. Nah, orang-orang di masa itu menurut ayat wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, tidaklah kami, kata Allah, tidaklah kami mengadab kaum sampai kami utus seorang rasul. Jadi ahlul fatrah itu menurut para ulama dari mazhab ahlus sunnah semuanya selamat gitu ya. Sebelum kedatangan Nabi. Berarti di sini masuk orang-orang Majapahit itu yang memang hidup sebelum Nabi, 500 tahun sebelum Nabi itu dianggap ahlul fatrah. Nah, kehidupan mereka bagaimana? Kehidupan mereka sesuai dengan tradisi masing-masing. Bangsa Arab kehidupannya adalah rata-rata itu menyukai minuman beralkohol, menyukai khamr. Jadi khamr itu sudah menjadi tradisi
di kalangan masyarakat Arab pra-Islam, sebelum Islam. Juga mereka itu menyembah berhala, karena berhala patung itu ada sekitar 300 patung di sekitar Ka'bah itu. Ada sekitar 300 patung dengan patung terbesarnya 4, Lata, Uzza, Manat, dan siapa satunya itu. Ada 4 apa 3 gitu ya. Nah itu semuanya setiap kabilah, setiap bangsa, kabilah itu memiliki patungnya sendiri. Orang Quraisy patungnya apa. Jadi menyembah berhala, minum khamr itu sudah tradisi di kalangan orang Arab. Maka kalau ada orang-orang yang keluar dari tradisi tersebut, atau berhasil keluar dari tradisi tersebut, ini berarti orang-orang istimewa, seperti Sayyidina Abu Bakar ataupun Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu pernah menyatakan, kenapa nggak minum khamr? Karena suatu waktu masih muda, dia melihat orang minum khamr, terus mohon maaf, orang yang sedang mabuk ini buang air besar gitu. Dan ternyata air itunya dimaem gitu. Mohon maaf. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ini sadar sejak saat itu bahwa ini bukan suatu yang baik. Jadi tidak minumnya itu dengan alasan-alasan pribadi, Bu. Dengan alasan-alasan pribadi. Termasuk tidak nyembahnya berhala. Orang-orang ini juga dengan alasan-alasan pribadi, bukan karena agama. Gitu ya. Lantas kemudian berkaitan dengan Ka'bah. Kenapa Ka'bah? Kenapa ada Abdul Muthalib sebagai penjamu gitu ya, tamu-tamu Ka'bah. Ka'bah itu semenjak zamannya Nabi Adam sampai zaman kita itu memang sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang muqaddas, dianggap sesuatu yang luar biasa. Karena itu kan tidak ditemukan siapa yang bangun pertama kali, penuh mitos. Ya mungkin di zaman jahiliyah itu seperti seperti apa ya? Seperti tempat-tempat yang disakralkan oleh setiap bangsa. Nah, bangsa Arab itu sejak dulu itu mensakralkan Ka'bah gitu ya, mensakralkan Ka'bah. Dan ibadah haji itu kan sebenarnya berlangsung meskipun banyak penyelewengan. Jadi semenjak Nabi Ibrahim haji itu sudah ada. Nah, maka dari orang-orang sekitar kota Mekah itu banyak setiap tahun pergi ke Mekah untuk berhaji dengan teknik-teknik, dengan manasik yang sudah banyak menyalahi syariat kayak gitu. Jadi warisan turun-temurun dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu sudah banyak bergeser, sudah banyak yang salah gitu ya. Tapi mereka datang ke Mekah itu karena meyakini itu adalah bangunan yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat ada cerita Abrahah itu kan, raja yang nyerang kota Mekah itu kan karena iri melihat sakralitas Ka'bah gitu. Akhirnya dia bikin saingan gitu kan, bikin Ka'bah di kota Son'a, di ibu kotanya Abrahah. Tapi orang-orang tetap aja pergi ke Ka'bah yang di Mekah yang tandus itu. Makanya mau diserang dan itu dengan tentara gajahnya itu sehingga disebut Nabi lahir di tahun gajah gitu ya. Jadi memang sakral Ibu. Kota Ka'bah itu sakral. Di zaman jahiliyah pun sakral. Makanya patung-patung banyak ditaruh di samping Ka'bah gitu. Tapi ada orang-orang yang selamat, nggak mau nyembah patung-patung tersebut. Apakah agama Ibrahim benar-benar punah? Tidak juga. Agama Ibrahim itu masih ada pemeluknya seperti pamannya Siti Khadijah, Warokoh bin Nofal. Ketika Nabi
menerima wahyu pertama, atau bukan menerima wahyu pertama, didatangi malaikat Jibril, itu kan kejadian luar biasa ya. Kemudian Nabi kedinginan minta diselimuti kepada istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah besoknya ke rumah pamannya Waraqah bin Naufal menceritakan kejadian-kejadian perjumpaan dengan Jibril. Maka kata Waraqah bin Naufal yang memang baca kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil ataupun Taurat, kata Waraqah bin Naufal, oh, itu Nabi akhir zaman. Suamimu itu akan jadi nabi akhir zaman. Kalau aku masih hidup, saat dia diangkat jadi rasul, saya akan beriman kepadanya. Nah, itu kata ulama, Waraqah bin Naufal itu agamanya agama Al-Hanafiyah. Agama Hanafiyah itu agamanya Nabi Ibrahim. Jadi seperti itu. Jadi yang disebut dengan jahiliyah itu secara umum itu, bahwa suka mabuk-mabukan, menyembah berhala, punya anak perempuan dilecehkan. Nah, itu jahiliyah itu adalah gambaran umum. Tapi bukan berarti di tengah komunitas jahiliyah itu tidak ada orang-orang yang memiliki pemikiran waras, berpendidikan seperti Waraqah bin Naufal. Nah, urusan menjaga ataupun menjamin tamu-tamu yang berkunjung ke Mekah itu memang tradisi yang diwarisi oleh setiap keluarga. Kebetulan misalkan yang mewarisi itu adalah dari suku Quraisy, dipegang di zaman itu Abdul Muthalib misalnya. Seperti itu. Zam-zam itu siapa yang menjaga, pintu Ka'bah itu siapa yang megang kuncinya, itu warisan turun-temurun, tradisi itu ya. Nah, mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya gambarkan. Kemudian yang apa ya? Saya sampai lupa ini pertanyaan yang ketiga. Ibu Nida? Oh, enggak, ya udah betul Ustaz. Jadi mereka itu belum muslim tapi masuk ke ahlul fatrah gitu ya. Iya, nantinya begitu. Nggak, tadi yang pertanyaan dari putra Ibu atau putri Ibu itu apa? Lupa saya. Oh iya, kenapa jadi mereka itu eh ngapain di Ka'bah kalau bukan muslim gitu. Tapi Oh akhirnya iya, terbalas. sudah terjawab ya. Yang Abu Lahab, Kan oh itu. yang Abu Lahab gimana ya? Lupa saya. Mohon maaf. Abu Lahab itu nanti dapat keringanan di jahanam karena beliau itu Oh, iya ya. Soal yang terakhir ya tentang keringanan siksa Abu Lahab gitu ya. Ini memang sebenarnya perkara khilafiyah, perkara yang masih diperselisihkan. Gitu. Kalau ceritanya behind the scene-nya itu ketika Nabi lahir, Ummu Aiman itu kan salah satu bidannya itu ya. Ummu Aiman itu adalah budak dari Abu Lahab. Dia langsung lari ke rumah tuannya dan memberi kabar, ini putrinya Abdullah, putranya Abdullah, Siti Aminah, ini sudah melahirkan anak laki-laki. Dan Abu Lahab sangat senang gitu karena keponakan apa? Iya, keponakannya lahir gitu ya. Di Nabi itu keponakannya. Dan itu kata ulama karena senangnya Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan siksanya. Dengan cara apa? Dengan cara dari jarinya itu me, mengalir air gitu ya. Kemudian dia minum dari air tersebut. Itu kisah yang mungkin tidak masuk dalam keimanan gitu ya. Artinya bagi yang percaya boleh, bagi yang tidak percaya juga tidak membahayakan keimanan. Tapi kisah ini terus diproduksi oleh beberapa penceramah karena itu semacam menguatkan bahwa kita itu sepantasnya senang dan bahagia atas kelahiran Nabi.
atas Maulid Nabi, kira-kira begitu. Itu biasanya dijadikan dalil ke sana. Namun ini sekali lagi tidak berkaitan dengan keimanan. Bagi yang percaya disilahkan, bagi yang tidak percaya ya tidak lantas merusak keimanannya dan tidak perlu melecehkan orang-orang yang percaya dengan kisah ini. Jadi setting sejarahnya seperti itu, Ibu. Baik, gimana? Kita cukupkan, Bu Nida? Cukup Ustadz, jazakumullah khair, sudah terjawab. Baik, kita cukupkan majelis kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan ridho Allah, dan bisa melaksanakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga bisa bersama meraih fadilah yang dijanjikan di dalam hadis-hadis ini. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fatih lima uliqa al-khatim lima sabaqna syurhat al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi. اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعانك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن الطاعة ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا أبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Ibu. Jazakallahu khairan. Baik, kita tutup. Ya, maaf batin.